Apa perbedaan antara tinggi hati, rendah diri, dan rendah hati? Banyak orang yang tumbuh di sebuah keluarga disfungsional pada akhirnya menjadi seorang pribadi dewasa yang mempunyai pribadi yang rendah diri. Ini dikarenakan ketika mereka tumbuh dulu, keluarga mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka mengembangkan harga diri mereka, justru bertingkah sebaliknya. Mereka diperlakukan secara tidak adil, mereka diperlakukan secara rendah, mereka selalu jadi tumpuan kesalahan, gitu. Sehingga ini pada akhirnya memupuk keyakinan mereka bahwa mereka bukanlah seorang yang berharga. Tapi seorang pribadi yang rendah diri itu tidak dihasilkan saja dari keluarga disfungsional. Sebuah keluarga normal juga bisa menghasilkan seorang pribadi yang rendah diri. Jadi begini, setiap anak itu kan dilahirkan seperti sebuah kanvas kosong ya. Nah, anak-anak itu kebanyakan orang tua mereka itu begitu fokus untuk mengajarkan anaknya untuk menghormati orang lain, gitu ya. Masalahnya mereka begitu fokus untuk mengajarkan anaknya untuk menghormati orang lain, tetapi terkadang mereka lupa untuk mengajarkan anaknya untuk menghormati dirinya sendiri, sehingga mereka terbiasa untuk menghormati orang lain, tetapi mereka tidak terbiasa untuk menghormati dirinya sendiri, gitu, secara tidak sadar. Nah, padahal menghormati diri sendiri itu sangat penting, gitu. Karena mengapa? Ketika seorang anak itu terlepas dari keluarganya suatu hari, ketika dia udah jadi pribadi dewasa, dia akan menjalin hubungan dengan banyak orang. Dan kita nggak pernah tahu, gitu. Tidak semua orang di muka bumi ini bisa menghargai orang lain, gitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah bagi seorang yang merasa rendah diri, ketika dia tahu bahwa dia adalah seorang yang rendah diri, dia berusaha merubah dirinya. Tetapi karena dia nggak punya pengetahuan bagaimana cara menghargai dirinya sendiri dengan benar, banyak yang akhirnya seolah-olah menjadi seorang yang tinggi hati atau sombong, gitu. Jadi orang melihat mereka sebagai pribadi yang dingin, yang kaku, yang tinggi hati, dan yang sombong, gitu. Padahal sebenarnya mereka tidak menginginkan itu. Hanya saja mungkin mereka memang belum bisa menjadikan dirinya bersikap secara rendah hati, bukan rendah diri. Jadi sebenarnya guys, ada dua tipe dari orang yang kelihatannya sombong, gitu. Yang pertama, orangnya mungkin memang sombong karena dia orang punya pribadi yang narsistik ya. Karena narsistik itu kan melihat orang lain dengan posisi bahwa orang lain itu lebih rendah daripada dia. Tetapi bisa saja orang yang kelihatannya sombong atau orang yang kelihatan kaku, itu sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya punya rasa rendah diri. Mereka ingin dihargai, gitu. Tetapi mereka belum bisa bersikap sebagaimana mestinya, dan pada akhirnya mereka justru kelihatan menjadi seperti orang yang tinggi hati atau sombong. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya cara bedain tinggi hati, rendah diri, dan rendah hati, gitu. Sebenarnya kan itu semua ada pada satu kata, yaitu kata respect atau kata hormat. Tinggi hati itu adalah ketika kamu menghormati dirimu sendiri, tapi kamu nggak menghormati orang lain. Rendah diri itu sebaliknya. Kamu menghormati orang lain, tapi kamu nggak menghormati dirimu sendiri. Sedangkan rendah hati itu adalah ketika kita bisa menghormati orang lain, tetapi kita juga bisa menghormati diri kita sendiri. Nah, inilah salah satu tipsnya. Jadi begini guys, ketika misalnya kalian berinteraksi dengan orang lain, sebelum kalian mengambil tindakan, berhentilah sejenak dan bertanyalah kepada diri kalian, apakah tindakan yang saya ambil ini menghormati diri saya dan menghormati orang yang berinteraksi dengan saya, atau sebenarnya ini hanya menghormati salah satu pihak, menghormati saya sendiri, atau hanya menghormati orang yang berinteraksi dengan kita saja. Kalau salah satunya hanya salah satu yang diuntungkan, itu berarti sudah bukan perbuatan yang benar, gitu ya. Bisa saja itu menjadi tinggi hati, atau itu bisa menjadi rendah diri. Ini contohnya misalnya ketika kalian berinteraksi dengan seseorang, orang masuk ke area-area pribadi, gitu ya. Orang bertanya tentang hal-hal pribadi kepada kalian. Kita nggak tahu siapa yang bertanya, gitu ya. Apakah orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, gitu ya. Tetapi apapun itu, kita punya hak untuk menghormati diri kita. Sehingga ketika misalnya orang mulai masuk ke area-area pribadi kita, misalnya bertanya tentang hal-hal pribadi kita
kita boleh mengambil keputusan. Sejenak kita bisa bertanya, saya menghormati diri saya tidak ketika saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, misalnya begitu. Atau sebenarnya saya nggak mau jawab pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi saya melakukan ini hanya untuk menyenangkan orang tersebut. Tetapi saya sebenarnya tidak menghormati diri saya sendiri. Bila kita lakukan itu, berarti kita melakukan itu karena kita rendah diri. Nah, itu bisa kita aplikasikan dalam hubungan-hubungan kita dengan orang-orang lain gitu ya. Apapun itu, hubungan kerja, gitu, hubungan pertemanan misalnya. Apapun yang kita jalin dengan orang lain, ketika ada sebuah kerjasama, ada sebuah interaksi, kita bingung untuk menentukan sikap, kita bisa jeda sejenak sebelum mengambil keputusan dan bertanya, ini menghormati kedua belah pihak kah? Atau hanya menghormati salah satu pihak? Nah, tips ini mudah untuk diucapkan, tetapi sebenarnya sangat sulit dilakukan gitu ya. Karena begini, orang-orang yang punya sifat rendah diri itu, sebenarnya kan kita pernah bahas ya di sebelumnya bahwa anak-anak scapegoat yang menderita rendah diri ini, sebenarnya kan mereka selalu beranggapan bahwa dirinya itu nggak berharga gitu. Jadi ketika dia misalnya berinteraksi dengan orang lain gitu ya, fokus mereka itu biasanya selalu bagaimana orang lain merespon. Dia tidak mencari dalam dirinya, tapi melihat respon orang lain gitu. Mereka selalu berpikir bahwa saya harus memberikan sesuatu kepada orang lain, baru saya itu dianggap berharga gitu ya. Nah, ini yang sulit gitu ya. Jadi mereka selalu mengukur keberhasilan sebuah hubungan itu dari respon orang lain gitu. Sehingga fokusnya selalu untuk menghormati orang lain. Itulah mengapa orang itu disebut rendah diri gitu. Jadi mereka selalu menempatkan respon orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Mereka sering sekali menempatkan kepentingan untuk menghormati orang lain, tapi tidak menghormati dirinya sendiri. Sehingga perlu bagi seseorang yang dengan rasa rendah diri untuk selalu mengingatkan dirinya ketika dia mengambil sebuah keputusan, ketika dia berinteraksi dengan orang lain, ketika dia melakukan sebuah tindakan. Ingatlah untuk selalu bertanya kembali kepada dirinya, apakah ini menghormati diri saya? Sampai jumpa di video selanjutnya.